Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tadi Cilamaya untuk membahas seputar dunia perayaman. Sebelum kita lanjut, silahkan teman-teman ikuti terus channel saya agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial atau konten-konten video dari saya. Tentunya video yang sangat menarik dan sangat berbeda dengan yang lain. Baik, lanjut ya. Dalam video kali ini saya ingin membahas perihal atau tema mengenai ayam yang kakinya cengkor, teman-teman. Nah, jadi ayam cengkor itu disebabkan karena beberapa faktor. Nah, teman-teman sebagai seorang peternak ya tentunya sangat kesal ataupun sangat jengkel kalau misalkan ayam yang kita ternak itu kakinya pada cengkor. Pastinya kesel ya teman-teman ya. Apalagi materi teman-teman ataupun ternak teman-teman gitu, punya ternak dengan materi yang mahal-mahal gitu, ayam-ayam yang bukan kaleng-kaleng ataupun ayam-ayam yang diimpor dari luar negeri sana ataupun dari Thailand. Tentunya teman-teman ngerasa kecewa gitu, udah kita beli mahal-mahal gitu materi indukan dan pacaknya gitu, udah gitu beranak terus anakannya pada cengkor gitu teman-teman ya. Nah, tentunya teman-teman rasa kecewa ataupun banyak yang rasa jengkel gitu. Nah, lanjut ya teman-teman ya. Gini, apabila teman-teman punya ayam atau punya peternakan yang kadang-kadang sesuatu yang tidak inginkan gitu terjadi hal semacam itu, dan itulah teman-teman suka dukanya menjadi seorang peternak. Nah, kita juga di sini teman-teman bukan cuma sekedar membahas tentang ayam yang gede ataupun ayam petarung gitu. Kita juga membahas tentang ternak agar ternaknya teman-teman semakin sempurna ataupun semakin baik gitu teman-teman ya. Tujuan saya seperti itu. Nah, baik lanjut. Mengenai masalah kaki cengkor itu teman-teman ya. Kadang-kadang faktor cengkor itu ada penyebabnya teman-teman. Nah, faktor yang pertama gitu, sebelum kita lanjut ke yang terakhir gitu, kita bahas yang pertama dulu. Ya pastinya begitu ya teman-teman ya, sebelum kita bahas yang terakhir ya pasti yang pertama dulu gitu. Aduh, maaf teman-teman, canda ini mah. Jadi gini teman-teman, kalau ayam teman-teman cengkor itu bisa disebabkan karena faktor-faktor tertentu. Di antaranya faktor yang pertama itu indukan yang masih muda. Maksudnya gimana Kang? Masih muda. Indukan yang masih biasanya ini mah teman-teman ya, menurut pengalaman pribadi saya, maaf ini mah biasanya indukan yang masih muda indukannya. Itu faktor yang pertama. Biangan yang masih dere gitu, derean. Baru nelor biasanya baru nelor 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali. Itu biasanya terjadi semacam itu. Karena apa? Indukan yang baru nelor sekali, 2 kali, 3 kali. Itu sebenarnya proses penyempurnaan teman-teman. Penyempurnaan generasi, penyempurnaan gen. Jadi fisiknya itu masih belum stabil. Kalau misalkan ayam yang belum tua ataupun ayam masih derean gitu, jadi telurnya, sel telurnya di dalam itu masih proses adaptasi gitu teman-teman. Jadi sudah tidak aneh gitu menghasilkan pitikan yang tulangannya kurang teman-teman. Jadi mengakibatkan tulangannya itu masih muda juga di anakannya. Makanya orang-orang tua zaman dahulu gitu, kalau misalkan ngambil anakan itu katanya harus yang tua, contohnya generasi keempat gitu. Biasanya generasi pertama, kedua, dan ketiga, orang-orang tua zaman dulu itu meyakini bahwasanya kurang bagus katanya kalau buat petarung. Sebenarnya ngaruhnya di apa? Ngaruhnya sebenarnya benar teman-teman, di tulangan. Kalau untuk masalah mental, kalau untuk masalah gaya tarung ataupun speed model yang lainnya lah, itu enggak berpengaruhnya minim lah, kemungkinan besar minim.
Jadi kalau misalkan untuk tulangan sendiri benar-benar ngaruh teman-teman. Nah itu juga tidak semuanya, teman-teman. Kadang-kadang ada aja yang walaupun anakan pertama, anakan kedua, anakan ketiga, kadang-kadang kuat, itu udah kuat. Nah itu teman-teman ya, saya tidak mengklaim ataupun menyimpulkan bahwa ayam yang pertama kedua itu kurang bagus semuanya, tidak. Ini ayam-ayam tertentu gitu, tapi tidak sedikit, sebagian besar gitu teman-teman, ayam yang anakan yang pertama kedua ketiga itu kurang bagus itu ya teman-teman. Terus gimana Kang kalau pacaknya muda? Nah kalau pacaknya yang muda, indukannya yang tua, itu sebenarnya tidak pengaruh kalau sama pacak teman-teman. Karena apa? Karena indukan yang tua itu menghasilkan anakan yang tua itu teman-teman. Kalau masalah pacekan gitu, muda juga nggak jadi masalah sih sebenarnya. Cuman kadang-kadang memang suka terjadi juga hal yang demikian rupa gitu. Maksudnya seperti tadi yang diceritakan, anakannya tulangannya kurang, bisa terjadi juga seperti itu. Tapi menurut pengalaman saya itu nggak pengaruh sebenarnya. Nah itu ya untuk faktor yang pertama, ayam yang bisa jadi cengkor karena tulangan ataupun karena tulangan yang rapuh. Disebabkan karena apa? Karena biangan yang muda itu ya teman-teman. Nah baik, lanjut. Oke, jadi gimana Kang cara menyikapinya ataupun mengatasinya? Biangan saya kan istilahnya masih muda gitu, biangan saya kan masih muda. Caranya gimana Kang supaya terhindar dari hal-hal demikian? Caranya gini teman-teman ya, teman-teman ambil aja anakan yang keempat, kelima, keenam dan seterusnya. Itu lebih baik menghindari gitu. Kan sayang teman-teman kalau misalkan kita udah dari kecil gitu udah ngegedein, setelah gede istilahnya tulangannya rapuh. Sebaiknya gitu dihindari teman-teman ya. Untuk poin yang pertama itu intinya kita ambil anakan yang keempat, kelima, keenam dan seterusnya. Itu teman-teman ya. Nah selanjutnya untuk faktor yang kedua yaitu waktu pitikan, cara menurunkannya kurang tepat teman-teman. Boleh jadi ada kesalahan dalam menurunkan pitikan tersebut teman-teman. Maksudnya kesalahan gimana Kang? Ketika kita menurunkan ayam pitikan dari sangkar itu, kita bicara ayam yang lagi dieram aja lah ya, bukan ayam di mesin tetas gitu teman-teman ya. Ketika diturunkan dari sangkar gitu, ayam kan dieram gitu sama indukan. Ketika diturunkan, baik dicampur gitu ataupun dipisah gitu, usahakan teman-teman jangan taruh di kardus. Nah itu jangan taruh di kardus ataupun sejenisnya lah, di tempat-tempat yang licin teman-teman. Bawahnya samak bawahnya itu alasnya licin teman-teman. Kardus bisa jadi ataupun triplek gitu teman-teman. Jangan seperti itu. Karena apa teman-teman? Karena di alas yang licin itu, ketika kaki si ayam belum kuat gitu teman-teman, dia otomatis dia pengen melangkah, itu dia terbentang kakinya, bisa jadi terbentang. Ataupun ketika melangkah kaki ayam tidak nyengkerem ke alas tadi. Jadi logikanya kalau tidak menyengkerem berarti ayam secara tidak langsung gini nekuk kakinya. Boleh jadi nekuk, boleh jadi metengtar gini tuh, jauh gitu kakinya, karena faktor licin tersebut teman-teman. Jadi kalau masih pitik itu ayam itu rentan, kakinya belum kuat betul teman-teman. Nah gitu ya. Jadi teman-teman harus ditempatkan di sesuatu yang agak kasar, jangan yang licin teman-teman. Contohnya seperti model ram kawat gitu teman-teman. Ram kawat bisa, ram kawat itu. Terus juga kalau misalkan ditaruh di lantai, apalagi di tanah, itu sebenarnya lebih bagus teman-teman ya. Makanya orang tua zaman dulu mah ketika menurunkan pitikan itu langsung ke tanah teman-teman, dikurungin gitu, terus kasih makannya menir. Itu waktu zaman dulu mah. Jadi
tulangannya itu bagus-bagus sebenarnya, cuman lama gedenya teman-teman kalau misalkan kasih makannya menir. Kita kan zaman sekarang kan butuh instan itu supaya cepat gede pitikannya ya. Kalau orang zaman dulu itu seperti itu teman-teman, ketika turunkannya juga pagi-pagi. Kalau orang zaman dulu mah katanya gimana, kenapa mesti pagi, katanya supaya anakannya banyak jantannya. Konon katanya begitu ya, itulah mah kepercayaan masing-masing lah. Nah, baik, kembali ya teman-teman. Jadi alasnya itu harus dikasih kain, ataupun bisa kalau misalkan di kandang itu usahakan kandangnya itu ram kawat teman-teman. Kalau misalkan bambu juga sebenarnya kurang bagus, ram kawat, usahakan ram kawat. Kalau misalkan di model kandang kardus boleh, nggak apa-apa, asalkan dikasih samaknya pakai jangan pakai karung. Pakai karung juga agak licin teman-teman. Kalau bisa mah itu lap, ataupun baju yang udah ini, atau celana lepis lah dan sebagainya, itu kain lah, kain semodel kain bisa jadi, atau lebih bagusnya itu yang buat keset itu teman-teman, itu juga bagus, tapi jangan yang licin, awas jangan yang licin, nanti begitu kakinya. Itu ya teman-teman, faktor yang kedua. Jadi intinya begitu, dikasih alas yang kasar gitu, biar kaki pitikan nyengkerem dan biar kaki pitikan enggak ngejegang, jadi nahan. Kalau kaki pitikan itu sebenarnya waktu turun waktu turun sangkar itu teman-teman ya, kakinya masih rentan teman-teman, maksudnya masih rapuh untuk menahan badannya itu. Terus juga teman-teman ya, kalau bisa mah gitu, menurunkan, begitu menurunkan itu jangan langsung gitu, jangan langsung, usahakan biarkan dulu di sangkarnya. Kalau misalkan ini biar jag-jag dulu pitikannya, nanti kalau misalkan udah pada jag-jag terus udah netes semua, baru turunkan semua. Itu jangan buru-buru, kita buru-buru langsung begitu netes gitu, ambil satu, ambil lagi dua, ambil lagi gitu, jangan nuntut atau jangan nyicil gitu teman-teman ya, jangan satu-satu, harus semuanya, suruh netes dulu semua di kandang. Nggak apa-apa, nggak bakalan mati. Karena apa? Karena di biangan itu di waktu di telur itu dia masih ada cadangan makanan teman-teman, walaupun dia tidak makan juga dia masih ada cadangan makanan di badan pitik tersebut. Terus juga kadang-kadang dia makanin kutu indukannya, dia makannya itu. Nah, kalau nggak kutu indukan biasanya kremeki teman-teman. Yang di sangkar itu kan kadang-kadang ada binatang yang kecil-kecil tuh makan pitikan, sebenarnya bagus juga sebenarnya buat pitikan. Tapi kalau berlebihan juga kadang-kadang pitikannya suka pada merah gitu, pokoknya pada sakit lah gitu, diserang gitu sama kremeki. Nggak bagus juga kalau kelebihan. Nah itu teman-temannya, itu faktor yang kedua. Terus lanjut ke faktor yang ketiga. Nah faktor yang kedua, saya rasa teman-teman mungkin udah cukup jelas ya faktor yang kedua dan ke satu. Kita lanjut ke faktor yang ketiga. Kalau faktor yang ketiga itu cacat ayam cengkor. Kalau faktor yang ketiga itu cengkornya disebabkan karena cacat fisik teman-teman. Kok bisa Kang cacat fisik? Bisa teman-teman. Jadi gini, contohnya cacat fisik itu ketika ayam dieramin sama indukannya teman-teman ya, kadang-kadang faktor suhu yang kepanasan gitu, ataupun suhu yang berlebihan, faktor suhu kepanasan, sehingga pitikan di dalam telur tersebut gitu, sebelum menetas dia udah kering dulu di dalam telur. Biasanya kalau udah kering, setelah pacuknya kan kadang-kadang suka keluar ya, nah itu dia nggak mau mecah itunya, telurnya, jadi kering dulu di dalam. Terkadang kalau misalkan kita buka gitu ya telurnya, kadang-kadang suka geli gitu melihat telur seperti itu. Kadang-kadang kalau kita misalkan kita kupas gitu telur tersebut,
Itu pernah nggak teman-teman nemuin di dalamnya udah kering gitu, semodel itu kan ada kayak lendir-lendir itu udah kering itunya, terus juga si kaki nempel di selaput telur itu yang putih-putih itu. Nah, kaki nempel, jadi apa akibatnya? Akibatnya kaki nempel itu menyebabkan kaku, si tulang kaki itu kaku teman-teman, jadi nempel sih di situ. Secara tidak langsung gitu nempel di bagian telur tersebut, ya jelas berpengaruh. Kalau misalkan kita kupas biasanya kaki pada nempel kayak gini teman-teman. Terus juga posisi kakinya enggak sejajar, biasanya ngejegang ataupun ke kanan ke kiri gitu arahnya, enggak tentu. Nah, hal semacam itu juga bisa menimbulkan terjadinya kecengkoran pada kaki setelah gede gitu. Itu cacat fisik namanya teman-teman. Karena disebabkan karena faktor suhu yang berlebih ataupun kepanasan gitu, sehingga ayam atau pitikan di dalam telur itu sudah kering dulu sebelum menetas itu ya teman-teman. Jadi kadang-kadang sih itu terjadi, kadang-kadang tidak semuanya, itu hanya ayam-ayam tertentu lah. Kadang-kadang cuaca juga mempengaruhi, cuaca yang sangat panas itu teman-teman mempengaruhi suhu ketika indukan ngerem itu. Dari poin ke-1, ke-2, dan ke-3 mudah-mudahan teman-teman bisa dipahami itu. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat teman-teman yang lagi belajar nernak itu, yang lagi belajar istilahnya fokus dalam peternakan itu. Di sini saya tidak bermaksud menggurui ataupun merasa sok pintar gitu. Di sini kita sharing lah, berbagi pengalaman gitu. Barangkali teman-teman punya materi yang bagus-bagus gitu ya, punya materi yang wah lah, punya materi yang istimewa yang diambil dari luar negeri sana ataupun dari Thailand. Kan sayang teman-teman kalau misalkan anakannya menghasilkan yang begitu itu maksudnya yang kakinya seperti itu, kan sayang lah. Soalnya kan ayam teman-teman kan bagus-bagus gitu, takutnya ya terjadi hal demikian. Terus juga nilai jualnya nanti rendah teman-teman. Kan mending kalau misalkan kakinya benar tuh sempurna gitu ya, jadi nilai jualnya kan bisa tinggi teman-teman. Beda aja sih ayam cengkur sama ayam yang kakinya normal, itu beda aja. Itu aja ya teman-teman ya, semoga bermanfaat. Ikuti terus channel saya biar tidak ketinggalan info-info yang menarik ataupun ilmu-ilmu yang baru itu buat teman-teman. Oke, itu aja sahabat hobi dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, panjang umur, dan banyak rezeki. Oke, salam satu hobi.